Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh Romo Kur dari CFM Sanfrades, tata laksana dari komunitas doa pagi. Mari sebelum kita memulai misa, kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Mari kita berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka.
Intensi misa pada sore hari ini, permohonan dari bidang liturgi, mohon bantuan doa kepada Bunda Maria agar seluruh anggota bidang liturgi selalu bersatu, bersemangat saling melayani, dan dimampukan dalam melaksanakan tugas-tugas demi kemuliaan Allah Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Saudari dan saudaraku, hari ini bersama dengan gereja semesta kita merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Ini dirayakan pada tanggal 25 Maret, 9 bulan sebelum perayaan kelahiran Tuhan Yesus, kita merayakan penjelmaannya, yaitu Maria yang menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel itu. Pertanyaannya, apakah itu sungguh-sungguh kabar gembira? Nanti kita akan mendengarkan kisahnya dari Injil Lukas. Menurut penginjil Lukas, malaikat Gabriel itu menyampaikan kabar gembira kepada Maria, yakni Maria yang ditentukan untuk melahirkan putra Allah itu. Dengan kepasrahan dan percaya akan Allah, Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maka atas kuasa Roh Allah, ia mengandung putra Allah itu. Kita memuji Allah yang telah berkenan mengutus putranya ke dunia, yang lahir sebagai manusia biasa, yang nanti juga dibesarkan oleh Yusuf dan Maria. Kita syukuri atas kehadiran Maria yang terus menampakkan kerendahan hatinya dan kesiapsediaannya menjalani peran yang sangat istimewa itu di dalam karya keselamatan Allah bagi kita manusia. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, mohon rahmat belas kasih-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah Sang Sumber belas kasih itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia.
memuliakan Dikau, bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda putramu, dan melalui ketaatannya, Engkau menghadirkan keselamatan bagi dunia. Kami bersyukur atas misteri kasih-Mu yang kami rayakan pada hari ini. Dalam perayaan syukur yang ke-9 Taman Devosi Maria Mater Dei di paroki kami yang tercinta ini, kami mohon, kuduskanlah taman doa paroki kami ini, agar selalu menjadi tempat dan sumber rahmat, sehingga setiap orang yang datang berdoa di Taman Devosi Maria Mater Dei mengalami kehadiran-Mu yang menguatkan dan menyelamatkan. Bantulah kami untuk meneladan iman dan ketaatan Bunda Maria, sehingga kami pun berani berkata ya kepada kehendak-Mu dan menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu,
Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan, kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi mula-mula ia berkata, Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian ia berkata, lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Jadi yang pertama telah ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya lah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya,
Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudaraku, selamat sore. Di dalam hidup kita, pasti kita pernah menerima sebuah tawaran yang katakanlah besar, yang bisa mengubah hidup kita. Mungkin juga mengubah hidup orang-orang di sekitar kita, secara khusus keluarga kita. Dan ini membuat kita ada sebuah tantangan besar. Terlebih ketika zona nyaman kita terusik, kita harus meninggalkan zona nyaman itu, dan kita harus menghadapi tawaran itu, tawaran yang besar itu. Kadang kita juga harus mengambil tanggung jawab yang tidak mudah, tidak gampang. Belum lagi masa depan atau kedepannya juga belum jelas. Dan tawaran seperti itu seringkali mengetengahkan kepada kita dua pilihan, iya atau tidak. Tidak, mungkin karena kita merasa takut, kita ragu, kita cemas, kita tidak ada bayangan nanti gimana gitu. Itu kalau tidak. Tetapi iya, kalau dia menemukan keyakinan,
atau kepercayaan di sana. Saudari dan saudaraku, itulah undangan yang rasanya diterima oleh Maria. Tadi di dalam bacaan Injil kita mendengarkan itu. Undangan yang mungkin bagi Maria ini sangat-sangat besar, sangat spektakuler, dan diyakini demikian. Maka tadi dalam pengantar saya sebetulnya mengajak kita untuk melihat sejatinya apakah Maria itu sungguh-sungguh memandang berita atau kabar itu adalah kabar sukacita. Kalau dari paparan penginjil Lukas, tampaknya tidak. Mengapa? Tadi dikatakan di awal, ketika malaikat memberi salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut yang pertama. Lalu yang kedua, Maria bertanya. Sebuah pertanyaan belum tentu dia mencari tahu, tetapi bisa jadi didorong ketakutan, keraguan-raguan, kecemasan semacam itu. Dan akhirnya diafirmasi kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Artinya Maria mendengar, menghadapi kabar itu bukan kabar sukacita sebetulnya. Dia harus mengandung sementara dia belum bersuami. Masih tunangan dengan Yusuf. Apalagi nanti harus melahirkan anak yang pertama. Kelahiran anak pertama tentu bagi siapapun perempuan itu, wanita siapapun itu pasti mendatangkan sebuah kecemasan atau ketakutan tertentu. Maka yang pertama yang bisa kita renungkan adalah apakah undangan itu saya jawab ya atau tidak. Kalau tidak tadi dalam ketakutan, kalau iya apakah saya punya iman. Yang terjadi pertama-tama kita seringkali merasa layak dulu, pantas dulu. Maka juga kita ada dalam keraguan. Seringkali kita merasa belum pantas, belum layak. Maka kalau bisa nanti, kalau saya sudah pantas, saya bisa menghadapi tawaran yang besar itu. Kalau saya juga cukup modal, katakanlah demikian. Padahal justru Tuhan datang lebih dahulu menyapa dan menguatkan. Tadi dalam bacaan Injil bagaimana Allah mengutus malaikat kepada Maria. Ia menunjukkan bahwa keselamatan adalah karya Allah yang terlebih dahulu disampaikan melalui malaikat itu. Bukan pertama-tama hasil dari jerih lelah Maria, bukan. Pilihan yang diberikan oleh Allah melalui kabar yang dibawa malaikat itu menunjukkan bahwa inisiatif pertama itu Allah. Allah yang memulai, Allah juga yang akan mencukupkan di sana. Nabi Yesaya menubuatkan seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita tahu Immanuel yang diartikan sebagai Allah beserta kita. Artinya Allah akan menyiapkan itu. Allah akan melengkapi itu, mencukupkan itu. Allah tidak jauh. Allah tidak diam, tetapi masuk di dalam sejarah, masuk di dalam proses ya dengan iman tadi. Lalu yang kedua, jawaban ya itu bukan sebuah kelemahan. Jawaban ya itu menjadi sebentuk ketaatan. Kekuatan iman yang mempercayakan diri sepenuhnya hanya kepada Allah. Maka tadi dalam penulis kitab Ibrani menyampaikan atau menegaskan kurban sejati bukanlah ritual semata, tetapi ketaatan kepada kehendak Allah. Yesus sendiri berkata, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Allah. Dan Maria menjadi gambaran yang paling nyata dari sikap ini. Maka sukacita, kabar itu menjadi sukacita bukan pertama-tama bagi Maria, bagi kita. Karena Maria menyambutnya dengan taat. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Persis di sanalah kabar sukacita itu berdampak kepada kita. Maria sadar ia siap menanggung tanggung jawab yang besar,
mengandung, melahirkan, membesarkan Yesus. Dinamika ini kita bisa temukan di dalam devosi 7 duka Maria itu. Maria menerima dengan tabah, menunjukkan teladan iman yang hidup, iman yang terus berproses secara manusiawi. Dan rasa ragu serta takut itu menjadi sebentuk penyerahan total Maria. Dan penyerahan total itulah yang menjadi kabar sukacita kita. Apakah kita hanya bersandar kepada Maria yang telah menyerahkan hidupnya, atau apakah saya juga mau dan berani meneladani Maria, mengatakan iya dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, bukan tanpa takut. Ada ketakutan, tetapi takut dan tetap taat. Persis di sana kita akan disempurnakan oleh Allah sendiri melalui Roh yang terus membimbing kita. Kalau hari ini kita memperingati 9 tahun Taman Devosi Maria Mater Dei, mau menghubungkan dengan perayaan yang kita rayakan hari ini, kita diajak untuk menimba kekuatan di taman doa itu dengan ketekunan dan kesetiaan kita. Saya selalu di dalam sakramen tobat, saya mengajak untuk berdoa di depan Bunda Maria di Taman Doa Mater Dei. Saya selalu mengarahkan setiap peniten untuk memandang wajah Maria. Maria itu menampilkan wajah lelah atau wajah yang tegar, wajah yang kuat. Kalau kita menangkap Maria di Taman Doa Mater Dei, itu Maria yang kelelahan. Artinya itu kita sendiri yang sedang lelah di dalam hidup kita. Maka datanglah kepada Maria yang sebetulnya dia mempunyai wajah yang sungguh-sungguh penuh sukacita ketika ia mengiyakan panggilan Tuhan, menyambut, mengandung, melahirkan dan membesarkan putranya itu. Semoga berkat Tuhan menyertai niat-niat baik kita. Amin. Saudari dan saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari dan saudaraku, pada hari raya kabar sukacita ini kita mengenangkan jawaban Maria, iya yang membuka jalan keselamatan. Dalam sukacita ini juga kita hendak bersyukur atas perayaan yang ke-9 Taman Devosi Maria Mater Dei di paroki kita yang tercinta ini. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa sebagai sumber segala rahmat. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja, semoga gereja kudus yang dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita semakin setia menghadirkan Kristus di tengah dunia dengan meneladan iman dan ketaatan Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi paroki San Prades dan Taman Doa Maria, Taman Devosi Maria Mater Dei. Dalam syukur atas perayaan ke-9 Taman Devosi Maria Mater Dei, semoga tempat ini semakin menjadi sumber kedamaian, tempat pertobatan,
dan perjumpaan pribadi umat dengan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pelayan dan donatur, semoga semua yang telah berkarya, para imam, pengurus, pelayan, dan para donatur senantiasa diberkati dengan kesehatan, semangat pelayanan, dan sukacita dalam memberi diri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu dan keluarga, semoga para ibu dan seluruh keluarga meneladan Bunda Maria dalam iman dan kesetiaan, serta menjadi tempat bertumbuhnya kehidupan, kasih, dan pengharapan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang mencari kehendak Tuhan, semoga kaum muda dan semua orang yang sedang bergumul dengan panggilan hidup diberi keberanian untuk mendengarkan suara Tuhan dan berkata, "Ya, seperti Bunda Maria." Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, semoga kita semua yang merayakan Ekaristi ini semakin terbuka terhadap kehendak Tuhan dan mampu menghadirkan Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anggota bidang liturgi Paroki San Prades. Semoga melalui bantuan doa Bunda Maria, seluruh anggota bidang liturgi selalu bersemangat bersatu, saling tolong dan melayani, dan dimampukan di dalam melaksanakan tugas pelayanan mereka demi memuliakan Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau telah memilih Bunda Maria untuk mengambil bagian dalam karya keselamatan-Mu. Dengarkanlah doa-doa kami dan kuatkanlah kami untuk setia pada kehendak-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai tanda syukur atas karya keselamatan-Mu yang kami rayakan dalam hari raya kabar sukacita. Terimalah juga seluruh hidup kami, segala usaha, suka dan duka, serta perayaan syukur yang ke-9, Taman Devosi Maria Mater Dei. Semoga melalui persembahan ini, kami dipersatukan dengan Kristus yang telah taat melaksanakan kehendak-Mu demi keselamatan dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan penyerahan iman, sang perawan menyambut kabar malaikat, dan dengan penuh kasih dalam rahim yang tak bernoda, berkat naungan kuasa Roh Kudus, ia mengandung anak yang akan lahir di antara manusia untuk keselamatan manusia. Dengan demikian, digenapilah janji kepada putra-putri Israel dan dipenuhilah harapan para bangsa secara mengagumkan. Dengan pengantaran Kristus, bala malaikat sujud menyembah keagungan-Mu dan selalu bersukacita di hadirat-Mu. Maka perkenankanlah kami ya Tuhan, menyatukan suara dengan mereka dan turut bersukaria sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Yohanes, dan Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa bersama. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan.
sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Damai Kristus. Saudari dan saudaraku, inilah Yesus Kristus yang menjadi sumber dan jaminan hidup kita. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sekarang aku tak dapat
Lihat, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang putra. Dia akan diberi nama Immanuel. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan menyambut tubuh dan darah putramu yang menjadi tanda nyata kehadiranmu di tengah kami. Semoga sakramen yang kami terima ini menguatkan iman kami, meneguhkan harapan kami, dan menumbuhkan kasih di dalam hati kami. Dalam sukacita perayaan syukur ke-9 Taman Devosi Maria Mater Dei, kami mohon jadikanlah kami saksi-saksi kasih-Mu yang setia menghadirkan Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Seperti Bunda Maria, bimbinglah kami untuk selalu terbuka pada sabda-Mu dan setia melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudari dan saudaraku, terima kasih atas kebersamaan hari ini, sehingga kita bisa merayakan Ekaristi dengan penuh hikmat pada perayaan kabar sukacita ini. Dan sekaligus kita juga memperingati tahun yang ke-9, Taman Doa atau Taman Devosi Maria kita yang tercinta. Terima kasih untuk semua pelayan liturgi, lektor, misdinar, juga tata laksana serta kur, volunteer dari berbagai lingkungan tampaknya di sana. Oh, tak pikir. Iya. Selamat melayani ya. Itu. Lalu juga tim multimedia yang juga terus mengiringi setiap liturgi yang kita rayakan. Mari kita siapkan hati untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, doa, karya, serta niat-niat baik kita dinaungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudaraku, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.